Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas TBCA. Anggotanya ada Hansen, Fiona, Wahyu, Dirga. Dan saya, Hansen Yudhistira, akan mempresentasikan pendahuluan dari artikel ilmiah yang dibuat oleh kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi mobile banking dan Quick Response Innovation Standard atau QRIS, yang telah menjadi alternatif populer dalam melakukan transaksi keuangan. Melalui aplikasi mobile banking, konsumen dapat mengakses rekening mereka dengan mudah menggunakan smartphone. Transfer dana, pembayaran tagihan, dan melihat aktivitas keuangan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Itu juga menghilangkan keterbatasan waktu dan lokasi pada sistem perbankan tradisional. QRIS menggabungkan berbagai metode pembayaran seperti aplikasi uang elektronik, dompet elektronik, dan mobile banking menjadi satu kode QR. Konsumen dapat dengan mudah membayar kode QR untuk melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu fisik seperti di gambar. Dengan adanya aplikasi mobile banking dan QRIS, transaksi keuangan menjadi lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Pertama-tama, penggunaan aplikasi mobile banking dan QRIS memberikan kemudahan akses. Konsumen dapat dengan mudah mengakses rekening mereka dan melakukan berbagai transaksi keuangan hanya dengan smartphone. Tidak perlu lagi mengunjungi bank fisik atau menggunakan alat bayar fisik lainnya. Kedua juga, transaksi melalui aplikasi mobile banking dan QRIS juga jadi lebih cepat. Proses transfer dana pemberian tagihan atau pembelian dapat dilakukan dalam hitungan detik. Sangat menghemat waktu bagi konsumen. Ketiga, penggunaan aplikasi mobile banking dan QRIS memberikan fleksibilitas dalam bertransaksi. Konsumen dapat melakukan pembayaran dan transfer dari mana saja dan kapan saja, tanpa terikat oleh jam operasional atau lokasi fisik. Tapi kemudahan tersebut juga membawa dampak negatif, seperti kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi dapat membuat pengeluaran berlebihan. Konsumen mungkin lebih cenderung untuk melakukan pembelian yang sebenarnya tidak diperlukan karena mudahnya akses ke aplikasi mobile banking dan QRIS. Selain itu, pembelian impulsif juga bisa menjadi masalah, dorongan untuk mendapatkan dan memanfaatkan diskon besar-besaran atau penawaran khusus dari aplikasi mobile banking dan QRIS dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian tanpa pertimbangan yang matang. Karena dampak negatif tersebut, kelompok kami terpikirkan ide untuk membuat artikel ilmiah dengan judul Pengaruh Mobile Banking dan QRIS terhadap pola pengeluaran konsumen. Berikutnya dari tim saya, Dirga Chandra akan membawakan metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Dirga Chandra Prasetyo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode penelitian yang kita gunakan. Nah, metode penelitian yang kita gunakan yaitu menggunakan metode kuesioner. Metode kuesioner merupakan metode penelitian kuantitatif yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jadinya nanti kita menyediakan beberapa pertanyaan tentang mobile banking atau QRIS yang akan ditujukan kepada responden, gimana manfaatnya dan segala macamnya. Nah, kategori kuesioner dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka merupakan kuesioner penelitian yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapat pribadinya terhadap daftar pertanyaan atau pernyataan yang tercantum dalam kuesioner tersebut. Kemudian, kuesioner tertutup. Nah, kuesioner tertutup merupakan kuesioner penelitian dengan daftar pertanyaan atau pernyataan yang sudah dilengkapi pilihan jawaban sekaligus. Nah, selanjutnya yaitu kuesioner campuran. Nah, kuesioner campuran ini merupakan gabungan antara kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Nah, metode kuesioner yang kita gunakan di sini menggunakan metode kuesioner campuran. Jadi, nanti kita ada beberapa pilihan atau pertanyaan yang diberikan pilihan ganda atau sudah ada jawabannya, dan juga pertanyaan yang harus diisi sesuai dengan pendapat responden. Untuk alat pembuatan kuesioner yang dibuat, yang pertama kita lakukan yaitu mendesain kuesioner, yang di dalamnya ada menganalisis objek yang akan diteliti, mempersiapkan kuesioner,
Selanjutnya, pretesting kuesioner. Setelah desain kuesioner telah dibuat, selanjutnya melaksanakan kuesioner dengan cara membagi-bagikan kepada responden yang akan mengisi kuesioner yang telah dibuat. Setelah selesai melakukan kuesioner atau melaksanakan kuesioner, lanjutkan dengan analisis hasil kuesioner yang di dalamnya ada memproses hasil kuesioner, selanjutnya melakukan analisis hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden. Setelah selesai, dilanjutkan dengan menulis hasil kuesioner. Jadi, menuliskan hasil kuesioner ini bisa berupa dokumentasi atau melakukan presentasi berupa grafis ataupun data, supaya hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden dapat dipresentasikan atau dibaca dengan baik. Goals dari metode kuesioner ini, yang pertama yaitu aplikasi apa aja yang digunakan oleh responden, terutama aplikasi untuk penggunaan QRIS dan mobile banking. Selanjutnya, manfaat menggunakan QRIS ataupun mobile banking. Selanjutnya, kegiatan saat menggunakan QRIS ataupun mobile banking. Maksudnya kegiatan di sini, salah satu contohnya apakah dalam kegiatan menggunakan QRIS ini digunakan untuk belanja makanan, bayar tagihan, dan sebagainya. Selanjutnya, experience menggunakan QRIS ataupun mobile banking. Jadi, apa yang dialami oleh responden selama ini menggunakan QRIS ataupun mobile banking, apakah dimudahkan atau tidak. Nah, selanjutnya, pesan dan saran menggunakan QRIS ataupun mobile banking saat ini. Jika dari responden ada pendapat atau ada saran yang bisa membuat QRIS atau mobile banking lebih baik lagi, nah di sini kita bisa melihat datanya, saran dan pesan yang disampaikan oleh responden. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Fiona. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Fiona Angelika Yohan dengan NIM 250 2022061. Saya akan menyampaikan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian kelompok kami. Perlu kita ingat, poin penting dari penelitian ini adalah pengaruh penggunaan aplikasi mobile banking dan QRIS terhadap pola pengeluaran konsumen. Nah, dengan menggunakan metode kuesioner, kita berhasil mengumpulkan 18 responden, di mana ada 2 pie chart yang bisa kalian lihat. Ada pie chart usia dan pie chart lama penggunaan. Untuk pie chart usia, ke-18 responden didominasi dengan usia 20 hingga 30 tahun, dengan lama penggunaan paling banyak lebih dari 2 tahun. Untuk aplikasi mobile banking sendiri, yang paling banyak digunakan adalah BCA Mobile, seperti yang saya tampilkan di gambar. Tetapi ada mobile banking lain seperti Livin by Mandiri, Brimo, BNI, BNI Mobile, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengeluaran paling banyak dari ke-18 responden ada pada makanan. Tapi ada juga pengeluaran lain seperti pakaian, tagihan, internet, dan lain sebagainya. Nah, secara keseluruhan, ke-18 responden merasa mobile banking dan QRIS sangat membantu mereka dalam melakukan transaksi. Ada beberapa kelebihan yang mereka jelaskan, tapi saya rangkum menjadi 4 poin. Yang pertama, mempermudah dalam melakukan transaksi tanpa harus ke bank. Contohnya kita mau bayar makanan, kita nggak perlu tarik duit dulu ke bank, jadi kita langsung bisa scan QR code, terus kita langsung bayar. Itu jauh lebih memudahkan daripada kita harus bolak-balik ke bank. Lalu yang kedua, kemudahan akses data transfer yang tersimpan dalam aplikasi. Jadi di aplikasi mobile banking kita bisa nge-track nih, oh hari ini kita melakukan transaksi untuk apa-apa aja gitu. Dan kita juga bisa melihat nih saldo kita berapa, ada orang yang transfer ke kita itu berapa, dan lain sebagainya bisa kita lihat dan kita pantau dari smartphone kita. Yang ketiga, tidak perlu bolak-balik lagi ke mesin ATM, hanya untuk mengecek saldo saja. Jadi saya rasa ini cukup memudahkan kita untuk bisa memantau aktivitas finansial kita lewat smartphone. Dan yang keempat, bisa diakses 24/7, di mana kita bisa melakukan transaksi itu setiap hari dan jam berapapun kita bisa melakukannya, sehingga jauh lebih memudahkan daripada kita harus menunggu jam
bank buka, atau kita harus pergi jauh-jauh ke ATM hanya untuk mengecek saldo atau mentransfer uang ke teman kita atau ke saudara kita. Selanjutnya, bagian kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, Wahyu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Wahyu Agung Maulana. Saya akan membahas kesimpulan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi mobile banking dan kris memiliki dampak yang signifikan terhadap pola pengeluaran konsumen. Frekuensi penggunaan aplikasi dan jenis transaksi tertentu berperan penting dalam mempengaruhi perilaku belanja konsumen. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin sering pengguna menggunakan aplikasi tersebut, semakin tinggi pula total pengeluaran konsumen melalui aplikasi. Beberapa transaksi seperti pembelian produk makanan, pakaian, dan pembayaran tagihan memiliki pengaruh yang lebih besar pada pengeluaran konsumen dibanding transaksi lainnya. Hasil kuesioner dari responden juga mengungkapkan bahwa aplikasi mobile banking dan kris memberikan berbagai manfaat bagi penggunanya, di antaranya yaitu kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus ke bank, dimanapun dan kapanpun, serta akses data dan riwayat transaksi sebelumnya yang tersimpan dalam aplikasi, dan beberapa fungsi ATM yang dapat digunakan dalam aplikasi mobile banking. Fleksibilitas penggunaan aplikasi ini menjadi salah satu faktor yang membuat pengguna merasa terbantu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan dan informasi penting bagi penyedia layanan keuangan dalam merancang strategi untuk lebih efektif dan mengoptimalkan pemasaran mereka, dan meningkatkan fitur-fitur dalam aplikasi mobile banking dan kris. Merasa pengaruh frekuensi penggunaan dan jenis transaksi tertentu dapat membantu keterlibatan pengguna. Oleh karena itu, penyedia layanan keuangan juga perlu terus berinovasi dan beradaptasi untuk kebutuhan pengguna aplikasi mobile banking dan kris, serta harus memastikan keamanan sistemnya, supaya dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna. Sekian, terima kasih.